Ya, selamat pagi. Anda kembali lagi di segmen khusus editor CNBC Indonesia. Masih hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando, dan juga Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Kita lanjutkan kembali dialognya. Ini masih menakar-nakar bagaimana nanti ini jam 11 nanti kuartal 3 pertumbuhan ekonominya. Saya akan nanya dulu ke Mas Michael. Jadi memang ada ekspektasi untuk sedikit melandai. Tadi kalau Pak Anggito kita berusaha melihat itu dari V-shape curve ekonomi. Dan ini juga sebenarnya wajar kalau memang ada pelandaian di kuartal 3 karena memang secara historikal ada business cycle seperti itu yang terjadi di kuartal 3 2023. Nah, saya ingin menanya ke Mas Michael nih Mas. Tadi kan Mas Michael sempat menyinggung mengenai konsumsi masyarakat yang sedikit lesu gitu ya di kuartal 3 ini. Adakah data yang menunjukkan seperti itu, Mas Michael? Itu pertama. Dan kedua adalah bagaimana tim redaksi CNBC Indonesia juga menyoroti langkah-langkah pemerintah untuk mendorong konsumsi tetap robust. Padahal kita ketahui kemarin suku bunga dinaikin 25 basis poin dan harga pangan juga lagi tinggi. Gimana Mas? Iya kan, kalau kita lihat di konsumsi itu ada di indeks keyakinan konsumen ya yang dikeluarkan Bank Indonesia ya. Memang ada terlihat tren penurunan nih dibandingkan kuartal sebelumnya. Di satu sisi emang mereka cukup khawatir dengan segala macam ketidakpastian termasuk harga pangan. Agak spesifik redaksi itu melihat di kelompok gaji yang 1 sampai 2 juta. Nah, mereka itu udah termasuk dalam kategori mantap ya kalau di kita ya, udah makan tabungan aja gitu. Jadi mantap makan tabungan. Iya, mereka pendapatannya cenderung tetap dan turun. Namun di sisi lain belanjanya mereka tetap tinggi gitu. Akhirnya mereka memanfaatkan tabungan-tabungan mereka untuk belanja gitu. Di sisi lain juga ada peningkatan utang bagi mereka yang kebutuhan belanjanya naik, terutama untuk beberapa bahan pokok yang memang belakangan cukup signifikan ya, seperti beras, terus rokok juga naik, bensin juga beberapa kali yang non subsidi sempat naik gitu. Itu juga cukup besar memukul daya beli masyarakat. Oke, ini kenaikan 25 basis poin ini bakal signifikan nggak sih Mas untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Sebelum saya nanti juga nanyakan ini ya ke Pak Anggito. Sebenarnya kalau suku bunga acuan itu transmisinya cukup lama ya, sampai ke sektoril ya kita lihat. Yang terjadi sekarang mungkin masih efek kenaikan suku bunga acuan pada akhir tahun lalu. Nah, jadi ada like a semester ya? Iya, ada cukup panjang waktunya sampai akhirnya ke sektoril gitu. Jadi kalau kenaikan 25 basis poin seperti yang dilakukan Bank Indonesia kemarin sebenarnya lebih cepat dampaknya kepada nilai tukar ya ketimbang sektoril sendiri. Oke, ada tanggapan juga Pak mengenai kenaikan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi? Setuju, benar itu secara teori dan secara empiris ya. Kalau saya hitung minimal 6 bulan. 6 bulan karena dia harus direfleksikan dulu di suku bunga penjaminan ya, LPS. Kalau LPS merasa bahwa belum ada perlu untuk menaikkan suku bunga penjaminan, maka suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman di bank tidak akan tersentuh. Jadi saya setuju, jadi memang secara historis 6 bulan. Sekarang ini terjadi karena efek tahun 2022 yang lalu. Tetapi memang kalau saya lihat, ini saya tambahin boleh Mbak Safina ya. Pertama, kalau saya lihat data penjualan mobil dan motor ya, tahun ini memang di bawah tahun 2022. Ya, di bawah 1 juta mobil untuk four wheel 4. Juga demikian dengan konsumsi motor, juga di bawah tahun 2022. Dan itu ngumpulnya di Q2. Q3 itu betul-betul drop. Anda bisa di tahun lihat, ini nih ya Pak ya? Iya. Jadi tahun 2024 diperkirakan kembali 1 juta. Ya, karena pesta demokrasi ya. Untuk ada spending habit yang meningkat ya. Tapi yang kedua adalah government spending sendiri. Government spending ini sekarang masih surplus ya, padahal sudah di bulan November ya. Nah, itu juga good and bad sih ya sebetulnya menurut saya. Dari sisi growth nggak bagus karena government spendingnya slow gitu. Itu kan sumber dari perekonomian dan sumber dari akumulasi pertumbuhan ekonomi, multiplier effect ya. Tetapi yang kedua adalah ya mungkin hutangnya berkurang, tapi kan kalau untuk yang short term ya harusnya government sudah mulai spending dan belanja-belanja pemerintah itu sebagai stimulus bagi belanja-belanja yang lain. Jadi menurut saya sih wajar saja kalau kita lihat Q3 ini akan menurun dibanding Q2 ya. Tapi menurut saya itu adalah siklus yang wajar ya.
dalam satu perekonomian normal. Nah mungkin singkat saja kepada Mas Michael dan juga Pak Anggito, apakah target ekonomi 5%, pertumbuhan ekonomi 5% di 2024 ini masih cukup realistis ditopang dengan adanya pesta demokrasi dan lain-lainnya? Singkat saja Mas. Iya, masih cukup realistis ya, apalagi selain pesta demokrasi ada BLT juga yang akan disalurkan pemerintah di akhir tahun, itu cukup besar pengaruhnya untuk masyarakat miskin. Baik, dan Pak Anggito sendiri seperti apa penatarnya? Wajar ya, tapi memang PR-nya buat capres-capres itu tidak kecil ya, karena target di dalam RPJPM itu adalah 6-7%, maka investasi itu harus meningkat. Benar-benar investasi ya, tidak hanya investasi dalam bentuk bangunan, tapi mesin. Yang terjadi sekarang PMTB ini, yang investasi pemerintah dan swasta ini, itu bangunnya untuk bangunan ya. Jadi dampak ekonominya mungkin hanya 3-4% saja. Padahal kita butuh investment ratio yang cukup besar, dan I-core-nya itu 4%, itu berarti tidak efisien investasi kita, tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi ini menurut saya bisa 6-7% 2025 ya. Ya 2025 siap-siap. Ya untuk para capres. Saya kira silakan. Kalau kita hanya 5% ya sama dengan rezim yang sekarang. Ya. Baik, terima kasih banyak atas dialog dan juga insight-nya di Editor's View pagi ini Pak Anggito dan juga Mas Michael. Terima kasih banyak, diskusinya seru banget, namun harus kita akhiri karena keterbatasan waktu. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak.